Malam RF, kali ini kami telah merekap alur film Paper Tiges, klik subrek, dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan 3 orang anak yang sedang belajar kungfu bernama Danny, Hing, dan Jim, yang sedang diawasi oleh seorang guru bernama Sifu Chung. Scene berganti di mana memperlihatkan latihan mereka hari demi hari hingga berganti tahun. Mereka bertiga sering mengikuti perkelahian di mana mereka selalu menang. Mereka bertiga pun menyebut diri mereka sebagai trigger. Pada suatu hari mereka bertiga mendapat surat undangan perkelahian di Jepang, kemudian mereka menjalani sebuah kehormatan menjadi pewaris klan perguruan tersebut dengan sebuah tanda di tangannya. Berganti ke masa sekarang di mana seorang pria mengendarai mobil dengan tanda di tangannya yang ternyata dia adalah Danny. Ketika Danny sampai ke rumahnya ada seseorang yang mencurigakan. Tiba-tiba seseorang menyerang Danny dari belakang dan ternyata itu adalah Hing dan mereka berdua pun berbincang-bincang di dalam rumah Danny, di mana di sana hingga menceritakan bahwa kakinya cacat karena jatuh dari eskalator. Kedatangan Hing ternyata ingin memberitahu bahwa gurunya Sifu Chung meninggal terkena serangan jantung. Keesokan harinya mereka berdua pergi untuk melayat. Setibanya di sana tiba-tiba ada 3 anak muda yang dengan sombongnya datang dan berulah. Scene berganti di mana Sifu Wong bercerita tentang Sifu Chung yang dulunya merupakan rekannya. Carter juga memberitahu bahwa kematian Sifu Chung sangatlah janggal. Kemudian ia menyarankan untuk menyelidiki ketiga anak tadi. Awalnya Danny tidak terlalu percaya akan tetapi akhirnya Danny dan Hing pergi menyelidiki kematian guru mereka. Mereka memutuskan pergi ke tempat Jim. Sesampainya di sana terjadi sedikit keributan sehingga Jim datang menghampiri mereka. Akhirnya mereka mengobrol di sebuah bar dan menyelesaikan masalah mereka di masa lalu. Keesokan harinya mereka bertiga mendatangi ketiga anak yang mengaku sebagai murid dari Sifu Chung. Mereka pun bertarung dengan kesepakatan yaitu 3 triges menang, maka ketika anak tersebut harus memberitahu semua yang ditanyakan, tetapi jika ketiga anak tersebut yang menang maka nama trigger menjadi milik mereka. Namun akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh 3 triggers. Kemudian ketiga anak tersebut memberitahukan yang sebenarnya bahwa mereka bukanlah murid Sifu Chung sebab Sifu Chung tidak lagi mengajari siapapun. Malam harinya mereka berbincang-bincang perihal guru mereka. Keesokan harinya mereka pergi ke tempat Sifu Wong tetapi mereka tidak menemukan Sifu Wong, malah ada Carter di sana. Lalu di sana Carter menantang trigger. Namun Jim dan Hing kalah melawan Carter. Lalu Danny melawan Carter. Awalnya Danny bisa membaca gerakan Carter tetapi akhirnya Danny kelelahan melawan Carter. Tiba-tiba Sifu Wong datang dan menghentikan mereka. Lalu Sifu Wong mengobati luka Danny tetapi tiba-tiba Carter menatakan bahwa ada seorang murid yang pernah menantangnya. Lalu Sifu Chung datang dan meminta maaf kepadanya karena muridnya di luar kendali dan mengkhianatinya. Keesokan harinya mereka mendatangi sebuah gedung tua untuk mencari pengkhianat itu. Mereka berpencar untuk mencari orang yang dimaksud. Akhirnya mereka menemukan pengkhianat itu dan mengikutinya. Sampai di sebuah restoran terdapat semua jamuan di mana si pengkhianat sedang megawasi orang yang ada di perjamuan tersebut. Mereka bertiga menyamar menjadi pelanggan agar bisa mengawasi pengkhianat tersebut. Seseorang dari perjamuan pergi ke toilet diikuti oleh Hing. Ketika di toilet si pengkhianat memukul punggung orang tersebut dengan sebuah teknik. Hing keluar dari toilet dan memberitahu Danny dan Jim bahwa orang tersebut adalah pembunuh bayaran. Tiba-tiba orang yang dipukul tadi meninggal dan ternyata si pengkhianat merupakan jari berucan, yaitu sebuatan bagi orang yang memiliki teknik yang bahkan Sifu Chung masih belum menggunakannya dengan baik. Mereka bertiga menemui si pengkhianat lalu si pengkhianat mengatakan untuk mereka datang ke dermaga jam 10 malam. Scene berganti di pinggir pantai mereka membicarakan cara mengalahkan si pengkhianat, akan tetapi Danny dan Jim tidak yakin melawan si pengkhianat. Selanjutnya Danny ke rumah istrinya namun ia tiba-tiba mendapatkan telepon bahwa Hing terluka dan berada di tempat Sifu Wong yang ternyata Hing datang sendiri menemui si pengkhianat seorang diri. Kemudian mereka berdua menemui si pengkhianat di sebuah atap gedung. Sebelum bertarung si pengkhianat menjelaskan peraturan dari pertarungannya yaitu setiap ronde berjalan selama 3 menit, di mana terdapat 2 ronde. Jika di antara keduanya masih bertahan maka akan berlanjut ke ronde ketiga yaitu tarung bebas di mana pemenang dari pertempuran akan melempar yang kalah dari atap gedung. Ronde pertama dimulai Danny menyerang dengan cepat tetapi akhirnya ia kelelahan namun ia berhasil. Lalu di ronde berikutnya si pengkhianat menyerang Danny tetapi Danny berhasil menahan dan menghindari serangan si pengkhianat. Ronde ketiga pun dimulai. Danny kemudian mengatur nafas dan mengingatkan semua kenangan yang pernah ia lalui dan akhirnya ia mampu melihat gerakan lawannya. Pertarungan mereka berdua sangat sengit dan seimbang.
Si pengkhianat hampir menggunakan teknik beracunnya akan tetapi Dani berhasil melempar si pengkhianat ke dinding membuatnya mengeluarkan darah dan tidak bisa bergerak. Akhirnya Dani memenangkan pertarungan tersebut, dan akhirnya film pun berakhir dengan Jim dan Hing yang datang ke restoran menemui Dani dan Ed.